Ya, selamat pagi, Setiotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Pandita. Saya dari semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 rintangan batin atau panca niwarana dan cara mengatasinya. Nah, tugas ini yaitu untuk memenuhi UAS mata kuliah Samadhi 1. Ya, 5 rintangan batin ini dikenal dengan sebutan yaitu panca niwarana. 5 rintangan batin merupakan pikiran-pikiran buruk yang merintangi seseorang dalam pengembangan batin. Nah, ketika seseorang melakukan meditasi, orang tersebut pasti tidak terlepas dari 5 rintangan batin ini. Nah, 5 rintangan batin ini terdiri dari kamacanda, vyapada, tinamida, udacca kukuca, dan wicikica. Tinamid maksudnya kamacanda. Kamacanda berarti keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Sedangkan vyapada yaitu pikiran-pikiran kebencian atau pikiran jahat. Sedangkan tinamida yaitu rasa malas dan ngantuk. Sedangkan udacca kukuca yaitu kegelisahan dan kekhawatiran. Wicikica yaitu keraguan-raguan. Nah, kelima rintangan batin inilah yang selalu menghambat ketika seseorang melakukan meditasi untuk mencapai suatu ketenangan. Ya, banyak sekali gangguan-gangguan ketika seorang melakukan meditasi, baik itu dari gangguan dari luar ataupun dari dalam. Nah, namun pada saat ini yang saya sampaikan mengenai gangguan atau hambatan bagi seseorang atau yang merintangi seseorang untuk mencapai suatu ketenangan, yaitu 5 rintangan batin. Nah, ketika orang bermeditasi untuk mencapai suatu ketenangan, Sang Buddha mengibaratkan seperti di dalam khotbahnya itu seperti air yang jernih, yang tenang, yang bisa digunakan untuk bercermin. Namun, ketika muncul 5 rintangan batin, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bercermin. Rintangan batin memang menghambat suatu orang ketika ia bermeditasi. Ya, 5 rintangan batin ini diibaratkan oleh Sang Buddha seperti yang pertama, yaitu seperti air yang awalnya bersih, jernih, yang bisa digunakan untuk bercermin, namun air tersebut dikasih perwarna, maka tidak bisa digunakan untuk bercermin, atau kita bisa sebut kamacanda atau kesenangan terhadap nafsu-nafsu indrawi. Ya, rintangan batin yang kedua yaitu diibaratkan seperti air yang bergolak karena direbus. Memang air tersebut jernih namun tidak bisa digunakan untuk bercermin. Nah, sama halnya pikiran kita dipenuhi dengan kebencian atau pikiran-pikiran yang jahat. Yang ketiga yaitu tinamida. Rintangan batin ini diibaratkan seperti air yang awalnya bersih, jernih, tenang, bisa digunakan untuk bercermin, namun
air tersebut ditumbuhi oleh tumbuhan air. Maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bercermin. Sama halnya batiniah atau jasmani kita atau dikuasai oleh rasa malas dan rasa ngantuk. Sedangkan yang keempat yaitu udaca kukuca. Nah, rintangan batin ini diibaratkan seperti air yang berriak karena ditiup oleh angin atau karena diterpa oleh angin. Nah, air tersebut awalnya jernih, bersih, dan tenang namun tidak bisa digunakan untuk bercermin. Nah, sama halnya ketika kita bermeditasi, maka muncul rasa kekhawatiran dan kegelisahan. Rintangan batin yang kelima yaitu wicikicah. Rintangan batin ini diibaratkan seperti air yang awalnya jernih, bersih, namun dikotori oleh lumpur. Maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bercermin. 5 rintangan batin. Yang pertama yaitu kamacanda atau kesenangan untuk menikmati nafsu indrawi. Kamacanda ini berkenaan dengan keinginan untuk menikmati objek-objek indera yang menyenangkan, baik itu berupa rupa ataupun suara, bebauan, rasa, sentuhan, dan objek-objek pikiran. Nah, keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi ini Sang Buddha merumpamakan atau diperumpamakan oleh Sang Buddha seperti air yang dicampur dengan perwarna. Nah, air tersebut walaupun indah tetapi tidak bisa digunakan untuk bercermin. Demikian pula objek-objek yang indah membuat kita selalu terlena, bahkan kita ingin menyukai objek-objek tersebut, bahkan kita membuat terlena dan terpaku oleh objek-objek tersebut. Nah, objek yang menyenangkan, kalau di dalam meditasi, itu salah satu hambatan untuk suatu menenangkan pikiran kita. Nah, itulah kenapa kamacanda dikatakan sebagai rintangan batin. Ketika seseorang meditasi, pada saat itu dikuasai oleh kamacanda atau keinginan untuk menikmati kesenangan-kesenangan indrawi, maka ia itu sangat sulit sekali untuk terkonsentrasi. Nah, dari hal tersebut, kamacanda ini adalah salah satu rintangan batin yang menghambat seseorang melakukan meditasi untuk mencapai suatu ketenangan tersebut. Maka dari itu, seseorang yang bermeditasi, apapun bentuknya, apabila pada saat itu ada keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi, maka harus dilihat itu adalah salah satu rintangan batin. Harus disadari, dideteksi, dan segera dilihat itu merupakan hal yang tidak baik dan dapat merintangi perkembangan batin ketika kita melakukan meditasi. Ya, yang pertama tadi kan kamacanda. Kamacanda ini kan ibaratnya seperti air yang jernih dan yang tenang yang awalnya bisa digunakan untuk bercermin. Nah, ketika dicampuri oleh warna, ya otomatis air tersebut tidak bisa digunakan untuk bercermin. Nah, yang kedua ini diibaratkan seperti air yang jernih yang awalnya bisa digunakan untuk bercermin. Namun, air tersebut direbus dan bergolak. Nah, air tersebut tidak bisa digunakan untuk bercermin. Sama halnya ketika kita melakukan meditasi, terus pikiran kita dilandasi oleh pikiran-pikiran jahat atau pikiran-pikiran kebencian. Ini disebut namanya rintangan batin yang kedua yaitu biapada. Nah, pikiran jahat ini merupakan salah satu pikiran yang membuat kita atau kita menolak sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka dari itu, ketika seseorang bermeditasi dianjurkan untuk melihat objek tanpa kita melekati tetapi juga tidak menolak. Hanya sekedar melihat. Nah, ketika seseorang melekati tanpa disadari, maka bagian dari kamacanda, sedangkan apabila seseorang menolak, objek yang muncul tidak menyenangkan, tanpa ia sadari, itu bagian dari biapada atau kebencian. Nah, seseorang juga ketika ia melakukan meditasi, dianjurkan untuk mempraktikkan atau menggunakan objek cinta kasih.
yang dimana objek cinta kasih ini akan mengurangi rasa benci terhadap objek-objek yang tidak menyenangkan dan bisa menerima, bahkan pada saat itu ia sadari. Ya, rintangan batin yang ketiga yaitu tinamida. Tinamida ini yaitu kemalasan dan rasa ngantuk. Tina ini mengacu pada kemalasan batiniah kita. Sedangkan mida ini mengacu pada kemalasan jasmaniah. Nah, kemalasan yang muncul atau yang mengacu pada batiniah atau batin kita bisa dicontohkan berasal dari pikiran kita. Misalnya, seperti saya akan meditasi setelah kenyang, atau sekarang masih kenyang, atau masih terlalu pagi. Saya akan makan setelah sedikit siang. Maksudnya saya akan bermeditasi setelah sedikit siang. Nah, berbagai macam alasan pikiran untuk menunda ketika kita melakukan meditasi. Sedangkan mida atau kemalasan yang muncul dari jasmani kita yaitu pada saat kita bermeditasi. Ketika saat bermeditasi, ketika ia sangat kenyang pada saat meditasi tersebut, maka muncul rasa ngantuk. Bahkan kepalanya sampai nunduk-nunduk. Nah, itu salah satu kemalasan dari tinamida. Nah, dari hal tersebut, bahwasanya dapat disimpulkan, tinamida ini muncul dari makanan. Nah, bahkan Sang Buddha juga menyebutkan sebab dari kemalasan, sebab utama dari kemalasan dan rasa ngantuk adalah makanan. Atau seseorang mabuk karena makanan. Ketika seseorang kenyang, pasti sangat sulit untuk melakukan meditasi. Bahkan berbagai macam alasan untuk melakukan meditasi, untuk menunda ketika ia pengen meditasi. Sama halnya seperti yang saya contohkan tadi tersebut. Rintangan batin keempat yaitu diumpamakan seperti air yang beriak karena diterpa angin atau ditiup oleh angin akhirnya bergelombang. Nah, air tersebut awarnya jernih sekali. Namun ketika diterpa oleh angin, maka air tersebut menjadi bergolak. Bahkan juga tidak bisa digunakan untuk bercermin. Nah, sama halnya, ini merupakan rintangan batin, atau yang disebut dengan kegelisahan dan kekhawatiran. Pikiran yang gelisah, tidak mau diam, berkelana mengembara, pikiran yang berpencar, itu harus segera diatasi. Nah, ketenangan dan konsentrasi tidak bisa dicapai ketika pikiran dikuasai oleh kegelisahan ataupun kekhawatiran. Nah, cara mengatasinya itu yaitu dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah apakah seseorang yang terbiasa bermeditasi kemudian langsung kembali kepada objek meditasi. Atau dengan seseorang tidak memperhatikan, hanya diam saja. Pada saat batin seseorang gelisah sekali, tidak bisa diam dan selalu berkelana, maka hendaknya menenangkan batinnya terlebih dahulu. Maka dari itu, seseorang yang bermeditasi pasti bisa mengatasi kekhawatiran dan kegelisahan ini. Mengapa demikian? Kekhawatiran dan kegelisahan ini dikatakan sebagai rintangan batin. Maka dari itu perlu diatasi. Rintangan batin yang kelima atau yang terakhir yaitu keraguan-raguan atau wicikicca. Rintangan batin ini diibaratkan seperti air yang awalnya bersih, jernih, bisa digunakan untuk bercermin, namun air tersebut dicampuri oleh lumpur atau dikotori oleh lumpur. Maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bercermin. Sama halnya dengan batin kita ketika dikuasai oleh keraguan-raguan. Misalnya dalam konteks meditasi yaitu ragu-ragu terhadap meditasi itu sendiri. Ragu-ragu apakah meditasi yang dipraktikkan bermanfaat atau tidak bermanfaat.
Atau apakah meditasi yang dipraktikkan tersebut memiliki atau berdampak pada dirinya ataupun kepada orang lain? Atau ragu-ragu terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha? Ragu-ragu terhadap praktek sila atau moralitas dan samadhi? Ya, ketika ragu-ragu itu muncul, maka hendaknya seseorang harus meningkatkan sadabala, keyakinan, meningkatkan suatu sada kita. Nah, di sisi lain, ketika ragu-ragu itu muncul pada saat kita bermeditasi, maka hendaknya harus diatasi, harus dilenyapkan. Bagaimana caranya? Salah satu caranya yaitu harus berdiskusi atau suka berdiskusi, atau dengan suka membahas dhamma. Nah, ketika muncul keraguan-raguan, maka dapat diingatkan lagi dengan pemahaman dhamma yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita pahami. Mengapa demikian? Ragu-ragu ini adalah salah satu 5 rintangan batin yang menghambat ketika kita melakukan meditasi untuk mencapai suatu ketenangan atau konsentrasi. Maka dari itu, 5 rintangan batin tersebut harus dilenyapkan dan harus diatasi ketika kita melakukan meditasi atau ketika kita saat mempraktikkan meditasi. Mengapa demikian? 5 rintangan batin ini salah satu penghambat kita atau yang merintangi kita ketika kita melakukan meditasi. Ya, demikian penjelasan mengenai 5 rintangan batin dan cara mengatasinya. Nah, semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mempraktikkan suatu meditasi dan kita bisa mengenal 5 rintangan batin terlebih dahulu dan tahu cara mengatasinya, maka kita bisa memperoleh ketenangan tersebut. Ya, demikian ya video ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dan bisa menjadikan motivasi bagi kita semua untuk melakukan suatu praktik meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, Sabisata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sotiotu Namo Buddhaya.